Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi makro. Salah satunya yaitu inflasi. Inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu tertentu. Hal hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Berdasarkan The Clarification of Individual Consumption by Purpose (KOICOP), inflasi diukur IHK, kemudian dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran yang diantaranya sebagai berikut. 1. Kelompok bahan makanan. Kedua, kelompok bahan makanan jadi minuman, rokok, dan tembakau. 3. Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Keempat, kelompok sandang. Kelima, kelompok kesehatan. Keenam, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Ketujuh, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Pentingnya kestabilan harga. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan turun terus sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengamalan empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah atau dalam negara tersebut. Penyebab inflasi. 1. Penyebab inflasi yang pertama bisa dikarenakan meningkatnya permintaan atau demand pada suatu jenis barang atau jasa tertentu. Ketika permintaan meningkat sementara stok barang yang tersedia tidak memadai, maka akan terjadi kenaikan harga. 2. Meningkatnya biaya produksi. Inflasi juga bisa disebabkan karena meningkatnya biaya produksi. Biaya produksi bisa disebabkan karena beberapa hal seperti naiknya harga bahan baku atau naiknya upah pegawai. Ketiga, peredaran uang. Ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat tinggi, maka inflasi bisa terjadi. Hal ini dikarenakan ketika jumlah uang di masyarakat meningkat, harga barang akan ikut mengalami kenaikan karena kenaikan daya beli masyarakat, karena kenaikan daya beli masyarakat sedangkan stok barang statis, maka harga barang akan ikut naik. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama yaitu inflasi ringan. Inflasi ringan tidak begitu mengganggu keadaan perekonomian karena harga-harganya hanya mengalami kenaikan secara umum. Kenaikan harga pada inflasi ringan berkisar antara di bawah 10% per tahun. 2. Inflasi sedang. Inflasi sedang bisa membahayakan kegiatan perekonomian di suatu negara karena inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Kenaikan harga pada inflasi sedang berkisar antara 10-30% per tahun. 3. Inflasi berat. Inflasi berat dapat mengacaukan kondisi perekonomian karena masyarakat tidak ingin menabung lagi di bank dikarenakan bunga bank jauh lebih kecil daripada laju inflasi.
Kenaikan harga pada inflasi berat berkisar antara 30% sampai 100% per tahun. 4. Inflasi sangat berat atau hyperinflation. Inflasi sangat berat adalah inflasi yang sudah sangat sulit dikendalikan karena kenaikan harga pada inflasi ini di atas 100% per tahun. Bagaimana pemerintah mengendalikan inflasi? Jika tingkat inflasi dalam perekonomian melampaui tingkat yang tidak terkendali, pemerintah harus melakukan intervensi dengan kebijakan untuk membantu menstabilkan perekonomian. Karena inflasi adalah hasil dari pengeluaran yang terlalu banyak pada perekonomian. Kebijakan dibuat untuk membatasi pertumbuhan uang. Ada 3 cara pemerintah mengendalikan inflasi. Pertama, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan nilai tukar. 1. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Ini termasuk uang kertas, koin, dan deposito bank yang dipegang oleh bisnis dan individu dalam perekonomian. Kebijakan moneter menggunakan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang dalam perekonomian. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menggunakan pengeluaran dan perpajakan pemerintah untuk mengontrol suplai uang dalam perekonomian. Kebijakan tersebut dirancang oleh John Maynard Keynes yang mempelajari hubungan antara pengeluaran agregat dan jumlah aktivitas ekonomi di masyarakat. Dia juga mengklaim bahwa pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk mengontrol permintaan agregat. Kenaikan pajak. Kenaikan tingkat pajak mengurangi jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk barang dan jasa. Pengaruh pajak dapat bervariasi dalam jenis pajak yang dikenakan. Tetapi setiap kenaikan pajak akan mengurangi pengeluaran dalam perekonomian. Kenaikan pajak yang dikombinasikan dengan penurunan pengeluaran pemerintah dapat memiliki efek ganda pada suplai uang dalam perekonomian. Itu tadi seputar hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi mikro. Baik kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.